Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ayub 33 ayat 14-15. Tertulis demikian. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang di dunia ini merasa tidak suka dengan malam hari. Mereka lebih suka dengan siang hari. Mungkin kita adalah satu di antaranya yang kurang begitu suka dengan suasana malam yang gelap dan harus tidur. Ada wilayah di bumi ini yang selalu terang dan tidak pernah malam, khususnya di saat musim panas. Wilayah itu bernama Svalbard di Norwegia. Namun walaupun musim panas, wilayah ini suhunya dingin. Tempat ini dihuni sekitar 2.500 orang. Pada saat musim dingin, di wilayah Svalbard ini kondisinya selalu gelap, seperti malam terus-terusan selama 24 jam. Semua orang bisa datang ke tempat ini tanpa harus memiliki visa. Jadi siapapun yang mau ke sini tidak perlu harus mengurus visa terlebih dulu. Umumnya di sebagian besar wilayah di bumi ini selalu ada siang yang terang dan malam yang gelap. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan membuat terang dan gelap, siang dan malam. Hal ini bukan tanpa maksud, tapi jelas ada tujuan mengapa Tuhan membuat siang dan mengapa Tuhan membuat malam. Ada 3 alasan setidaknya mengapa Tuhan membuat malam, yaitu pertama, malam dibuat Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu istirahat. Jangan bekerja terus-menerus. Tubuh kita perlu berhenti dari aktivitas. Pikiran kita pun perlu di-stop dari kegiatan berpikir. Ada batasan waktu yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama tertulis, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bangun, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk pergi ke tempat di mana kita bekerja, tapi ada waktu untuk bersama keluarga. Kita perlu menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal pekerjaan saja, saudara, tapi ada hal-hal lain yang Tuhan taruhkan di hidup kita. Ada keluarga, ada pelayanan, dan ada berbagai hal lain yang Tuhan berikan dan taruhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang kedua, malam hari menjadi waktu di mana Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Ketika kita bangun dan aktif berkegiatan, pikiran kita biasanya sulit untuk mendengar suara Tuhan karena dipengaruhi oleh berbagai hal yang kita lihat dan dengar. Itu sebabnya Tuhan seringkali memakai waktu di malam hari, saat kita berhenti dari aktivitas dan saat kita beristirahat untuk berbicara secara khusus kepada kita. Kita baca dalam Ayub 33 ayat 14-15 ini. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Orang-orang Majus mendapatkan petunjuk Tuhan melalui mimpi di malam hari. Yusuf pun juga demikian. Ada banyak kisah dalam Alkitab di mana Tuhan berbicara di malam hari. Yang ketiga, saudara, malam hari menyadarkan bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Di masa yang lalu, malam yang gelap sama sekali tidak ada penerangan, seperti sekarang ini. Saya masih mengalami ketika kecil,
di mana rumah kami betul-betul gelap. Hanya ada lilin atau lampu minyak yang dipasang di rumah, tapi tidak dapat menerangi semuanya. Dan saat seperti itu, secara naluri kita ingin ada keamanan bagi kita. Kita ingin mencari perlindungan. Kita ingin cari perteduhan dan tempat untuk beristirahat dengan aman. Secara rohani, suasana malam mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan adalah terang dan perlindungan buat saudara dan saya. Dalam segala aktivitas, di setiap waktu, di sepanjang hidup kita, kita perlu selalu akan Tuhan. Kita perlu mengandalkannya di hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah untuk malam hari. Jangan takut menghadapinya. Malam adalah kesempatan untuk kita beristirahat dan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Malam adalah waktu untuk kita bersyukur atas segala berkat kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita dan melindungi kita dengan kuasa kasih-Nya. Dengan tentram kita semua akan tidur dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Kami sadari bahwa Engkau membuat malam supaya kami menyadari ada batasan bagi diri kami dalam beraktivitas. Segala sesuatu ada waktunya. Dan kami mengerti bahwa Tuhan menetapkan waktu-waktu untuk setiap kegiatan kami. Kami sadari batasan diri kami Tuhan. Dan kami syukuri waktu untuk beristirahat yang Tuhan berikan. Kami juga mengerti bahwa Tuhan seringkali berbicara kepada kami di waktu malam. Sebab terlalu sering kami tidak memperhatikan suara-Mu ketika kami beraktivitas di siang hari. Kami tidak menyadari Tuhan sedang berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami peka dan mengerti akan suara tuntunan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, menyempurnakan tubuh yang sakit, memberikan kesehatan yang sempurna. Dan setiap orang yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Juga berkati semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.